Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan membawakan tentang presentasi pi- pie- piezoelectric sensing element. Yang kelompoknya adalah saya, Denny Prasetyo, NIM 5. Terus ada Indah Dwi Purnama Dingrum, NIM 14. Dan Sirul Habibullah, NIM 22. Next. Nah, baik. Eh, apa itu piezoelektrik? Nah, piezoelektrik itu suatu kemampuan yang dimiliki sebagian kristal atau bahan-bahan lainnya yang dapat menghasilkan tegangan listrik jika mendapatkan tekanan atau regangan. Sedangkan piezoelektrik sensornya yaitu suatu perangkat yang menggunakan efek piezoelektrik untuk mengubah perubahan tekanan, percepatan, regangan, atau kekuatan menjadi muatan listrik. Kemudian ada cara kerja piezoelektrik. Nah, cara kerjanya yaitu jika bahan dielektrik diberi tekanan atau gaya, maka akan terbentuk medan listrik, di mana gaya listrik yang dihasilkan medan listrik dari suatu muatan dan usaha gerak mekanis adalah gaya kekal, karena energi potensial listrik sifatnya berbanding lurus dengan tegangan. Maka timbul tegangan ketika bahan dielektrik ditekan. Kemudian ada jenis dan aplikasi, mungkin bisa dilanjut teman saya. Ya, yang pertama itu jenisnya efek piezoelektrik itu pembangkitan muatan listrik oleh bahan kristal setelah mengalami tekanan. Contohnya, yakni efek piezoelektrik langsung. Nah, gambar di atas menunjukkan dua plat logam yang mengumpulkan muatan yang menghasilkan tegangan, yang berfungsi sebagai baterai kecil karena menghasilkan listrik. Nah, disebut efek piezoelektrik langsung itu karena menunjukkan efek langsung di mana gaya yang diterapkan menghasilkan muatan listrik. Next. Nah, aplikasi dari efek piezoelektrik langsung ini yang pertama itu adalah piezoelektrik mikrofon. Efek piezoelektrik langsung dapat digunakan untuk desain mikrofon sederhana dengan menggunakan piezoelektrik kristal, yaitu mengubah langsung tekanan mekanik menjadi muatan listrik. Dan sensor yang paling sering digunakan adalah keramik piezoelektrik. Next. Nah, contoh yang kedua itu yakni piezoelectric accelerometer, merupakan salah satu efek piezoelektrik yang mengkonversi secara langsung energi mekanik menjadi energi atau energi lainnya sebagai respon terhadap seperti diukur. Ini pada gambar di atas, akselerasi massa bahan oleh bergantung pada bahan yang kemudian mengubah gaya fisik menjadi sinyal listrik. Next. Nah, jenisnya yang kedua itu adalah efek piezoelektrik terbalik atau converse piezoelectric effect, yaitu produksi tekanan akibat pemberian tegangan listrik yang menghasilkan perubahan dimensi atau efek yang terjadi karena deformasi bentuk material berupa stres mekanis
yang berasal dari medan listrik yang diberikan. Gambarnya seperti yang ditampilkan ini. Nah, ini dapat dibentuk dengan menerapkan energi listrik untuk membuat kristal mengembang. Fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Next. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ida. Ini untuk aplikasi efek piezoelektrik terbalik, yaitu digunakan untuk piezoelektrik ultrasonic sensor, di mana pengaplikasiannya yaitu sensor ultrasonik untuk penentuan jarak objek dan ketinggian permukaan cairan secara non-kontak. Seperti gambar di atas, itu terdapat 3 tahap dalam proses ini, yaitu tahap pertama itu pembangkitan, di mana gelombang ultrasonik oleh transducer yang berperan sebagai pemancar. Kemudian yang tahap kedua, yaitu di gambar yang kedua, yaitu tahap perambatan gelombang di udara, dan yang terakhir yaitu ketika objek yang ketika gelombang di udara, dan yang terakhir baliknya gelombang tadi yang dipantulkan oleh objek yang kemudian ditangkap oleh transducer yang berfungsi sebagai penerima. Next. Aplikasi yang kedua dari efek piezoelektrik terbalik yaitu piezoelectric force sensor atau sensor gaya piezoelektrik, yaitu efek piezoelektrik dapat digunakan pada sensor baik pasif maupun aktif. Ketika bahwa efek piezoelektrik itu disebut dengan efek AC. Kalau efek yang aktif itu mengubah gaya menjadi sinyal listrik. Namun kalau pasif tidak menghasilkan respon listrik. Seperti gambar di atas atau yang ditampilkan, gaya dapat mengubah beberapa properti material yang akan mempengaruhi respon piezoelektrik AC ketika sensor disuplai oleh sinyal eksitasi aktif. Next. Berikut persamaan piezoelectric sensing element, di mana untuk fungsi transfer pertama yaitu X yang merupakan perpindahan sama dengan 1/K yang merupakan kekakuan kristal yang biasanya yaitu bernilai 2 kali 109 Newton per meter, dan F yaitu gaya. Lanjut fungsi transfer kedua yaitu delta X per delta F, di mana 1/K yang merupakan kekakuan kristal tadi per 1/omega n kuadrat yang diperoleh dari 2pi Fn dan S kuadrat, itu jarak ditambah 2Ki X 2Ki per W omega n yang sama tadi yang diperoleh dari 2pi Fn plus 1 kali S plus 1. Next. Selanjutnya ada persamaan efek piezoelektrik secara langsung, yaitu I sama dengan K per K kecil yang dapat dikali F, di mana K besar per K kecil itu dapat dikonversikan menjadi D, yang nanti hasilnya dapat ditulis yaitu Q sama dengan D per F. Lanjut efek piezoelektrik terbalik yaitu X per dV, di mana D tadi dari K besar per K kecil. Lalu fungsi transfer untuk sistem pengukuran gaya piezoelektrik dasar yaitu delta F per delta V sama dengan D per Cn plus Cc, di mana Cn yaitu kapasitas secara paralel dikali tau S per 1 plus tau S 1/1 omega n kuadrat dari yang transfer kedua tadi, S kuadrat plus 2Ki per omega n plus 1. Mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Silakan kelompok 789 untuk bertanya. Buat teman-teman nanti kan. Ya, saya mau bertanya.
Saya dari kelompok 8 mau bertanya apa kelebihan dan kekurangan dari sensor piezoelektrik tersebut. Bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Untuk kelebihannya sendiri, membangkitkan sendiri sensor piezoelektrik ini membangkitkan sendiri tegangan atau tidak memerlukan daya dari luar untuk operasionalnya. Terus aplikasi konsumsi dayanya terbatas. Lalu efek piezoelektrik yang tadi sudah dijelaskan yaitu memiliki hukum penyekalan yang menarik sehingga berguna pada piranti yang kecil. Terus kekurangannya itu bukan diletakkan di elektrikan, bukan dielektrikan atau elektrik itu bahan isolator listrik yang dapat dikutupkan dengan menempatkan bahan dielektrik dalam medan listrik. Jadi piezoelektrik sensor ini bukan tidak bisa dielektrikan dengan bagus. Terus terdapat sedikit kebocoran muatan pada material piezoelektrik dan kurang tepat untuk mendeteksi besaran statik seperti berat suatu benda. Mungkin ada yang mau menambahkan? Itu Mas Agung. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah cukup Mas Denny, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin kelompok lain ada yang ditanyakan. Ini saya yang akan bertanya. Di sini ada efek piezoelektrik langsung dan efek piezoelektrik terbalik. Nah, perbedaannya itu seperti apa? Apanya yang langsung dan apanya yang terbalik, dan masing-masing aplikasinya itu apa? Mungkin bisa dijelaskan untuk kelompok ini. Jadi, kalau yang langsung itu ketika sensor piezoelektrik itu dapat inputan berupa tekanan dari luar, itu dia langsung dapat terukur. Jadi langsung voltage-nya itu dapat langsung terukur. Kalau efek piezoelektrik terbalik itu kebalikannya, di mana dia itu dari bisa dibuka yang ini. Dari itu kan kan yang tadi kan dari ini Bu, dari apa namanya itu inputannya kan berupa tekanan langsung dapat terukur, voltage terukur yang langsung. Nah yang terbalik ini yaitu berupa dari sinyal listrik dulu, nanti baru dari gelombang, terus nanti jadi sinyal listrik. Jadi kebalikannya dari penambahan tebal terukur menjadi medan listrik tadi, atau gerakan atau dapat berupa tekanan atau gelombang seperti itu, Bu. Silakan Mas Denny, kalau misalkan agak error boleh dimatikan dulu untuk kameranya, tapi tetap dinyalakan untuk mic-nya, atau Mas Sirul mau menambahi? Oh ya, ini saya akan menambahkan. Ini suara saya jelas kan, Ya, teman-teman? Jelas. Ya, untuk piezoelektrik langsung itu energi mekanik menjadi energi listrik, pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, kalau piezoelektrik terbalik itu energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, dari contohnya itu efek piezoelektrik langsung itu yang piezoelectric accelerometer. Nah, untuk yang contohnya adalah piezoelectric ultrasonic sensor. Nah, untuknya piezoelectric force sensor. Kayak gitu, Bu. Silakan pertanyaan dari kelompok lainnya. Tadi yang belum bertanya kelompok 7 dan 9, ataupun dari kelompok lainnya juga boleh bertanya. Saya izin bertanya kepada kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Dewayani dari kelompok 7. Itu kan di aplikasi efek piezoelektrik efek terbalik, itu kan ada
piezoelectric force sensor itu kan efeknya dapat digunakan pada sensor pasif dan aktif, itu kenapa ya? Terima kasih. Mungkin ini yang aktif itu dapat mengubah menjadi listrik, sedangkan yang pasif itu tidak dapat mengubah gaya atau tidak dapat menghasilkan respon listrik. Perbedaannya di situ. Sama ingin menambahkan kalau piezoelectric force sensor ini lebih dominan menggunakan yang aktif karena dari inputan gaya tadi dapat mengubah beberapa properti material yang akan mempengaruhi respon piezoelektrik yang memiliki piezoelektrik AC, ketika sensor disuplai oleh sinyal eksistensi aktif seperti itu. Jadi lebih dominan menggunakan yang sensor gaya aktif. Dan yang tadi sudah disebutkan, kalau yang pasif itu tidak menghasilkan respon listrik. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, apakah terjawab Mbak Dewayani? Enggak, tadi kan tanyanya kenapa bisa dipakai untuk pasif dan aktif, itu karena itu respon listriknya gitu. Iya Mbak Dewayani. Jadi kalau aktif itu bisa mengubah gaya menjadi listrik. Nah, kalau yang pasif itu tidak bisa mengubah gaya menjadi respon listrik. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin yang lain, kelompok yang lain. Untuk kelompok 9 ya yang belum bertanya. Tadi kelompok 7 kan, 7 dan 8, kelompok 9 yang belum, silakan. Perkenalkan, nama saya Yogi dari kelompok 9. Untuk kegunaan dalam bidang industri digunakan untuk apa ya? Bisa dijelaskan? Izin menjawab, penggunaan sensor piezoelektrik dalam aplikasi industri itu sebagai contohnya sensor ketukan mesin, sensor tekanan, dan sensor untuk peralatan sonar. Seperti itu. Itu belum digital. Itu kan ada bibit tone. Nah, itu dari contoh ini juga. Kayak gitu. Iya Mas Denny, terima kasih. Oke, sudah terjawab semua ya. Kalau gitu mungkin saya kasih penjelasan sedikit lagi dan juga rangkuman. Mungkin bisa dibuka mulai dari slide yang awal. Oke, baik. Jadi di sini untuk piezoelektrik, dia itu bahannya itu kristal. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan efek piezoelektrik, di mana kalau dia diberikan suatu tekanan atau gaya, dia terdeformasi untuk bahannya itu terdeformasi, mengalami perubahan, maka di situ akan terbentuk medan listrik, akan terjadi tegangan. Kebalikannya, jika dia itu diberi listrik, diberi medan listrik, maka dia itu akan terdeformasi. Oleh karena itu tadi ada efek langsung dan tidak langsung kan. Karena itu sebenarnya memang efek dari piezoelektrik. Jadi dari deformasi ke listrik atau kebalikannya listrik ke deformasi. Oleh karena itu di sini untuk pengaplikasian piezoelektrik itu bisa bermacam-macam, mulai dari sensor sampai mikrofon. Kalau yang sensor ini bisa digunakan untuk bermacam-macam sensor. Mungkin bisa dibuka untuk aplikasi sensornya. Oke, lanjut tadi ada yang percepatan ya kayaknya, sensor percepatan. Ya, ini salah satunya untuk percepatan. Kalau deformasi gaya itu kan pasti ya, gaya, lalu massa, lalu tekanan itu semua bisa diukur. Lalu salah satunya ini juga untuk percepatan. Kalau percepatan ini dia hampir sama seperti sensing elemen kemarin untuk
cara kerjanya. Jadi misalkan di sini ada piezoelektrik ya, itu yang warna abu-abu itu kan sensor piezoelektriknya, lalu diberikan suatu massa. Nah di sini ini gayanya itu ke atas. Kalau gayanya itu ke atas, otomatis massanya itu kan akan terdorong ke bawah kan. Nah kalau massanya terdorong ke bawah, maka dia akan mendeformasi untuk sensor piezoelektriknya. Nah akhirnya di situ bisa diketahui untuk percepatannya itu berapa. Ataupun yang efek terbalik atau inverse, bisa dibuka ke bawah. Ya, ini lanjut. Oke. Nah, jadi untuk yang efek terbalik di sini kan dari listrik dia menjadi deformasi suatu ini kan kristal itu kan kristal piezoelektrik. Nah, contoh pengaplikasiannya yang bukan sensor itu adalah pada mikrofon ataupun pada speaker. Karena dia bisa mendeformasi. Nah, ini untuk contoh sebagai sensornya, ini ada pada piezoelectric ultrasonic sensor, di mana di sini dia ada pemancarnya, ada pemancar ultrasoniknya, lalu dipantulkan oleh benda yang ingin diukur ya jaraknya. Nah, pantulan itu diterima oleh sensor piezoelektriknya. Gitu. Dia bisa memancarkan suaranya sekaligus dia bisa menerimanya. Karena jadi dari listrik kan dia menjadi deformasi. Nah, karena perubahan deformasi kristal itu dia menjadi getaran kan. Kalau getaran kan dia bisa menjadi bunyi. Mungkin selanjutnya. Nah, ini yang tadi ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Nah, kalau seperti ini, dia sebenarnya piezoelektrik itu adalah yang aktif. Kalau yang pasif itu misalkan resistan, yang menggunakan resistansi ataupun kalau yang di pertemuan awal dulu pakai potensiometer. Nah, itu kan dari displacement, itu dia menjadi resistansi kan. Nah, itu adalah pasif. Kalau yang ini itu aktif karena dia menghasilkan tegangan dan juga listrik. Nah, tadi salah satu kekurangan dari piezoelektrik, dia tidak bisa mengukur beban yang statis. Kenapa? Karena di situ untuk deformasi kristalnya itu dia akan menjadi listrik itu kalau ada perubahan. Kalau ada perubahan baik tekanan ataupun gaya yang mendeformasi kristalnya, dan itu hanya terjadi sekali. Jadi misalkan ini sensor piezoelektriknya ya, lalu di sini mengukur suatu massa, ya udah itu cuma eksitasi dari atomnya itu cuma terjadi sekali. Jadi agak susah kalau ngukur yang bebannya statis terus kayak gitu. Nah, biasanya itu memang digunakan untuk mengukur yang dia itu dinamis. Karena kalau dinamis kan akan selalu terjadi perubahan karena di situ bisa diukur untuk perubahannya itu dikonversi menjadi gaya ataupun tekanan ataupun percepatan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ada yang masih dibingungkan? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, kalau sudah bisa ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.